Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manusia bertopeng, apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, seperti biasa kita senantiasa mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan hari ini Manusia Bertopeng juga dari channel Manusia Bertopeng Spiderman mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah Al-Mukarram Al-Hafiz ulama kita, Syekh Ali Jaber, yaitu kemarin, kita doakan mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah, mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah, diampuni sekalian dosanya, dan diterima segala amal ibadahnya. Dan juga bagi kita tentu merasa kehilangan sosok ulama yang lurus, sekaligus juga seorang yang hafiz Al-Quran. Semoga semangat beliau itu tetap ada di hati kita. Baik sahabat manusia bertopeng sekalian, di sini juga Manusia Bertopeng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah memberikan kepercayaan subscribe, yang sudah mensubscribe channel kita Manusia Bertopeng Spiderman, Mudah-mudahan sahabat semua dilimpahi Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan, kesehatan, keselamatan, juga kesuksesan dunia dan akhirat. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan di subscribe. Semoga Anda juga memperoleh kesuksesan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini tema kita pada siang hari ini yaitu doa, sebaik doa sebelum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Nah, sedikit kita bicara tentang COVID-19 ini atau virus corona 19 ini berlangsung telah lebih kurang hampir 1 tahun, guys, yang dimulai dari Wuhan, sehingga merebak ke seluruh dunia, sehingga menjadi momok menakutkan, Nah, oleh karena itu pada akhir-akhir ini semua pihak, termasuk hampir seluruh negara menganjurkan kepada rakyatnya agar disuntik vaksin agar kebal terhadap virus corona ini. Nah, oleh karena itu Manusia Bertopeng di sini memberikan sebaik doa, bukan berarti Manusia Bertopeng ini seorang yang ilmu keagamaannya tinggi, bukan juga untuk mengajari para tuan-tuan guru, alim ulama, habaib dan lain sebagainya. Namun di sini Manusia Bertopeng melihat, memantau adanya kegelisahan masyarakat, baik melalui media sosial, netizen, maupun di dunia nyata, bahwa pada umumnya masyarakat kelihatannya enggan, ataupun takut, divaksin Sinovac ini, Nah, oleh karena itu juga menjadi concern, perhatian Manusia Bertopeng agar masyarakat memperoleh rasa confident, tidak takut mendapatkan suntikan coronavirus bila memang itu harus bersentuhan dengan kita, Dan ini juga digali dari zikir-zikirnya Rasulullah SAW,
zikir-zikir pagi dan petang Rasulullah sebenarnya yang kita angkat ini. Nah, namun sebelum kepada doa ini, ya, manusia bertopeng juga ingin membuka kisah sedikit, ya, membuka kisah. Sepertinya ya akhir-akhir ini, kalau manusia bertopeng zaman dahulu sewaktu anak-anak ya, ya suka ya membaca buku-buku dongeng ya, misalnya Abu Nawas, bisa menangkap angin seperti itu ya. Sesuatu yang sulit ya, tidak masuk akal, namun kisah itu ya menjadi lucu-lucuan saja. Namun akhir-akhir ini di dunia nyata juga ada mimpi yang bisa dilaporkan. Nah, ini kira-kira ya. Jadi ada mimpi, ada seorang bermimpi tapi mimpinya itu dilaporkan ke pihak berwajib. Nah, ini ya sesuatu yang mengingatkan kembali manusia bertopeng. Ya, buku-buku jadul dongeng di masa silam itu rupanya seperti terwujud. Ya, hampir mirip ya, sesuatu yang tak mungkin tetapi ada di dunia nyata. Nah, yang kedua sahabat manusia bertopeng, yaitu adanya juga ya cerita kerajaan ya. Kerajaan A, penyakitnya dari kerajaan A menyebar ke seluruh dunia. Kemudian obatnya juga ya diberikan ke negara B. Lalu raja di negara B memaksa rakyatnya untuk menggunakan obat dari negara A. Ya, kalau enggak nanti prajurit akan memaksa ya, menggunakan denda atau macam-macam. Nah, sementara yang anehnya dilihat masyarakat B, ya, masyarakat kerajaan B, bahwa kerajaan A tidak menggunakan obatnya sendiri ya, untuk mengobati rakyatnya. Nah, inilah menjadi suatu kejanggalan ya, di hati kerajaan rakyat B, di mana tadi diketahui obat dibuat negara A tapi dipaksa dipakai untuk kerajaan B, sementara kerajaan A tidak memakai obatnya sendiri, malah kerajaan A membeli obat dari kerajaan Z. Nah, inilah yang menjadi polemik pemikiran ya, orang-orang waras di kerajaan B, membuat mereka gelisah, hilangnya akal sehat. Ya. Nah, kita tidak membahas itu lagi lebih lanjut, netizen lebih paham dan lebih cerdas lagi memahami keadaan sekarang ini. Nah, kembali kita ke dunia nyata, guys, bahwa negara Indonesia yang luas ini, ya, untuk mengingatkan kembali bahwa ini diraih bukan dengan cara kaleng-kaleng, guys, ya. Negara kita ini, ya, bukan hadiah, ya. Sekali lagi kita ingatkan, bukan hadiah dari negara lain. Ini diperjuangkan dengan darah, dengan air mata, ya, dengan strategi, ya. Jadi bukan hadiah dari negara lain. Ratusan tahun berjuang, menderita, ya. Jadi itu yang manusia bertopeng ingin sampaikan di sini, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan hadiah, ya, kita negara berdaulat. Nah, sahabat manusia bertopeng, juga betapa dahulu hebatnya perjuangan membela negara, juga begitu hebatnya juga penjajah dari luar negeri secara kasar maupun secara halus ingin membantai rakyat Indonesia, termasuk hingga mereka menggunakan cara yang sangat halus, yaitu pura-pura ya masuk Islam, pura-pura jadi ulama, bahkan ya mata-mata ini yaitu Snok Horje yang ingin menghancurkan Indonesia melalui Aceh, karena Aceh salah satu yang sulit ditaklukkan. Maka Snok Horje, orang Belanda, penjajah Belanda yang pura-pura masuk Islam, ya, bahkan bertahun-tahun rela
belajar agama di Makkah, ya, untuk meyakinkan orang Aceh, bangsa Indonesia. Pada akhirnya diterima, namun apa yang terjadi dari dalam dia menusuk. Nah, inilah menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia seluruhnya, bahwa ya, zaman berganti zaman, ya, bangsa Indonesia bukan semudah itu untuk kemerdekaannya. Nah, lihat keadaan sekarang, Andalah yang dapat menentukannya, Andalah yang dapat memikirkannya. Kita tidak membahas itu lagi karena zaman-zaman dongeng itu akan terwujud. Nah, di sini tak berpanjang kalam, manusia bertopeng ingin bila memang antivirus, ya, ataupun vaksin ini disuntikkan kepada kita dan tidak ada cara pilihan lain untuk menghindarinya, ya, maka semua itu adalah izin Allah. Apakah kita baik atau buruk, ya, ataukah kita misalnya dipatuk ular berbisa, bila Allah Ta'ala belum mengizinkan ular berbisa tersebut membunuh kita, maka bisa ular tersebut tidak akan mampu untuk membunuh kita atau menyakiti kita. Jadi inilah ikhtiar kita terakhir, dengan doa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan, kezoliman, makar, ya, yang di luar dugaan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi manusia bertopeng di sini, ya, memberi solusi, kesujukan supaya hati kita tenang. Apa doa-doa Rasulullah sebenarnya, zikir-zikir Rasulullah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku Habibullah, kekasih Allah saja mau berdoa, mau berzikir untuk keselamatan dirinya dunia dan akhirat. Apalagi kita, siapa kita? Ya, siapa kita rupanya? Ya, Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah, sedangkan beliau kekasih Allah berzikir pagi dan petang, berzikir perlindungan diri, baik perlindungan dari kejahatan yang tidak nampak maupun nampak, kejahatan dari diri sendiri, kejahatan dari jin dan setan, bisikan-bisikan hati yang kotor. Nah, oleh karena itu kita selaku manusia biasa, apalagi dihadapkan kepada hal-hal yang membuat tanda tanya hati kita, namun tidak bisa kita menghindarinya, maka kita gunakanlah zikir-zikir Rasulullah tersebut, ya, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia sudah kita sediakan. Maka kita gunakan ini, kita bacakan ini, guys. Ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali. Kita ulangi, kita tunjuk, ya. Ini dia. Ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya, kita dekatkan biar tahu lafaznya. Jadi nanti jangan yang mana gitu, ya. Jadi ini Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali. Dari mana sumbernya itu? Sumbernya itu adalah riwayat, ya, riwayat Abu Daud dan Tirmizi, ya, riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, itu. Nah, selain dari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dibacakan baik pagi dan petang ataupun sudah mendekati waktunya kita divaksin, dan tambahan lagi, ya, tambahan lagi yaitu ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, yang mana itu? Ini kita lihat, ya. Ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekali lagi, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, ini, ya, 3 kali, ya. Nah, dari mana itu? Yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, Ibnu Hibban, ya. Jadi itulah dasar-dasarnya bahwa kita, ya, bacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim tadi. Ya, ini Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali.
kemudian disambung lagi tadi dengan ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Nah, barulah kita ya mendatangi ya mungkin tempat-tempat vaksin atau apapun yang menjadi pertemuan tersebut. Nah, doa ini sebenarnya doa perlindungan ya, zikir pagi dan petang yang diterapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku Nabi junjungan, selaku Habibullah kekasih Allah saja mau ya berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin itu menjadi doanya. Kemudian kita tambahi doa harian kita, doa harian supaya kita mendapatkan keselamatan juga. Ya, itu tadi doa utamanya. Kemudian kita tambahkan lagi ya, wa makaru wa makarallah wallahu ghairul makirin. Guys. Ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu ghairul makirin. Ya. Nah, itu dia. Wa makaru wa makarallah wallahu ghairul makirin. Ini terdapat di surah Ali Imran. Nah, surah Ali Imran ayat ke-54. Nah, itu saja mungkin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu saja mungkin ya sebaik doa, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Tidak ada maksud di sana sini kecuali ingin kebaikan kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia ya, karena virus ini katanya berbahaya, namun lebih berbahaya lagi adalah virus pembodohan publik. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah bentuk cinta kepada bangsa, kepada agama, kepada semua makhluk Allah Ta'ala. Nah, bagi saudara yang mungkin beragama di luar Islam, yang non muslim, ya silakan berdoa dengan cara masing-masing. Dan bagi umat Islam juga dengan menggunakan doa-doa yang lain, ya silakan ya. Jadi ini adalah referensi saja, bukan ini sesuatu yang dipaksakan. Nah, itu saja sehingga hati kita tenang dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.